Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box Modena. Yang mana untuk keluhan dari freezer box ini, pada ruang freezernya kondisinya tidak dingin. Saya rasakan di bagian dindingnya ini memang tidak ada terasa dingin. Jadi seperti ini kondisinya, tidak ada proses pembentukan salju, sehingga freezer ini tidak bisa digunakan. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pengecekan pada tombol pengaturan suhu. Posisi sudah di maksimal. Kita lihat dulu untuk model dari freezer box ini. Untuk modelnya yaitu MD37W, arusnya di 1,8 ampere menggunakan refrigerant R290. Kemudian kita akan buka dulu penutup kap ruang mesin. Baik, untuk penutup kap ruang mesin sudah saya buka. Kita akan cek bagaimana untuk dapur pacunya ini. Untuk kinerja fan kondensor aktif, ya, berfungsi normal. Kemudian saya raba, mesin kompresor bekerja. Filter dryer saya raba, tidak ada terasa hangat. Mesin kompresornya ini menggunakan SU50W U1 yang kategorinya adalah 1/4 PK. Jadi untuk masalah seperti ini, kita cek terlebih dahulu pada bagian perpipaannya ini, apakah ada indikasi kebocoran. Yang mana saya raba di pipa presnya ini ada bercak oli, ya. Di bagian pipa kondensor ini saya rasakan ada bercak oli, menandakan ada terjadinya kebocoran freon pada sistem. Baik, selanjutnya kita akan matikan dulu unit freezernya ini. Saya akan lakukan pengecekan di mana letak kebocoran. Ya, apakah memang benar di sambungan ini? Setelah saya matikan, saya cek di bagian sambungan apakah ada kebocoran pada sistem. Oke, setelah saya lakukan pengecekan tidak terdeteksi letak kebocorannya. Namun yang jadi pertanyaan itu, di bagian pipa presnya tadi terdapat bercak oli, menandakan memang ada kebocoran. Selanjutnya saya akan lakukan pengecekan lebih lanjut. Saya akan lakukan tes press, yang mana pada pipa pengisian freon akan saya potong. Kemudian saya berikan pentil pengisian untuk melakukan tes press. Jadi untuk pipa pengisian ini saya potong dulu. Pastikan memang tidak ada kandungan gas freon yang cukup. Oke, ini gas freon sebagian keluar. Kita tunggu dulu.
Dan setelah itu kita potong saja pipa pengisian ini. Dan setelah terpotong, sudah dipastikan memang kandungan gas freonnya ini tidak banyak ya yang keluar. Selanjutnya saya akan pasangkan pentil pengisian. Baik, untuk pentil pengisian sudah saya letakkan di posisinya. Lalu tinggal dilakukan proses pengelasan. Untuk melakukan proses pengelasan, kita harus lakukan secara hati-hati dan tepat. Jangan sampai ada kebocoran pada saat melakukan proses pengelasan. Jadi harus benar-benar kita koreksi kembali ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya saya akan lakukan tes press pada sistem, yang mana saya siapkan manifold. Kemudian saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Di sini saya melakukan tes press menggunakan mesin kompresor eksternal, yang mana memang saya khususkan buat alat kerja untuk melakukan proses penekanan. Baik, saya akan mulai melakukan tes press. Saya hidupkan mesin pendorong kompanya ini. Oke, ini adalah proses penekanan pada sistem. Jarum manifold sudah bergerak naik. Saya akan berikan tekanan di skala 300 PSI. Oke, kita press ya hingga di tekanan 300 PSI. Kita tunggu dulu. Jadi ini proses penekanannya ini menyeluruh, baik pipa kondensor maupun evaporator. Dan setelah kurang lebih di skala 300 PSI, ini saya tutup keran manifoldnya. Oke, tepat ya di skala 300 PSI. Kemudian kita akan lakukan pengecekan apakah di sambungan ini benar ada kebocoran. Saya cek menggunakan busa sabun. Pada umumnya apabila memang ada kebocoran, terdapat gelembung-gelembung pada sabun ini. Oke, untuk mesin pressnya saya cabut dulu. Dan setelah pengamatan, tidak saya temukan
titik kebocorannya hingga saat ini. Jadi saya akan menganalisa lagi kira-kira ini memang benar kebocoran di sambungan ini atau tidak. Namun yang pasti di bagian pipa pres ini tadi terdapat bercak oli ya. Namun saya belum temukan di mana titik kebocorannya. Baik, selanjutnya saya akan gunakan metode yang kedua, yaitu dengan cara menganalisa kebocoran menggunakan sistem cairan metil atau Tauson. Oke, tidak saya temukan ya di mana titik kebocorannya hingga saat ini. Maka dari itu saya akan gunakan metode yang kedua dengan menggunakan metode vacuum body untuk mengetahui apakah memang ada kebocoran. Caranya di filter dryer seperti biasa akan saya berikan sedikit pipa kapiler. Lalu pada filter dryer ini saya berikan lubang untuk memasukkan sedikit pipa kapiler. Oke, saya berikan lubang pada filter dryer ini. Saya buang dulu udara yang ada pada sistem. Kemudian nanti akan saya pasangkan sedikit pipa kapiler. Oke, saya buatkan lagi lubang secukupnya agar pipa kapiler ini bisa saya masukkan. Selanjutnya saya lakukan proses pengelasan. Jadi setelah udara yang ada pada sistem ini kita kosongkan, kemudian kita pasang sedikit pipa kapiler pada filter dryer. Selanjutnya saya lakukan proses pengelasan. Oke, setelah selesai kita dinginkan dulu sejenak. Nah ini ya, pastikan udara keluar melalui ujung pipa kapiler pembuangan udara ini. Kemudian saya akan lakukan analisa kebocoran dengan menggunakan cairan metil atau Tauson. Sebelumnya sepuyer pentil pengisian saya pasang dulu.
Lalu saya pasang selang manifold. Ini selang manifoldnya saya khususkan untuk proses pengisian freon. Jadi untuk manifold khusus untuk pengisian freon saya khususkan menggunakan manifold single, sedangkan untuk test press saya khususkan menggunakan manifold double. Oke, setelah terpasang selang manifold, kemudian mesin freezer saya nyalakan. Pada jalur pembuangan pipa kapiler terdapat semburan udara, yang mana pada keran manifold ini pastikan kita tutup dulu. Kemudian setelah itu pada bagian ini kita siapkan cairan metil atau Tauson untuk menganalisa di mana letak kebocoran pada sistem. Oke, caranya kita tuangkan sedikit cairan metil ini pada tutupnya, lalu letakkan di ujung pipa kapiler pembuangan. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan cairan metil ini pada tutupnya. Nampak jelas terdapat gelembung udara pada cairan metil ini. Dari sini kita bisa tahu di mana letak kebocorannya ya. Apakah di jalur pipa kondensor atau di pipa evaporator. Baik, kita amati terlebih dahulu dari gelembung udaranya ini, mulai dari sekarang kurang lebih sekitar 15 menit.
lain untuk kerja ini. Alat kerja. Lain. Enggak, ini untuk pompa aja. Untuk pompa. Untuk kerja aja. Ini freonnya habis. Ya, bocor. Baru berapa lama? Ini April. 1 tahun ya. Berarti iya, berarti kalau pipa kemungkinan sih nggak bocor. Kayaknya sih sambungan. Iya. Tapi saya cek nggak ada yang bocor. Tapi habis. Itu yang sambungan itu kadang bocor, kadang enggak. Makanya nanti sambungannya nggak saya pakai. Sudah saya pakai press, pakai ini tadi di 400 PSI itu tekanan. Nggak ada katanya. Tapi freonnya habis. Kalau dulu memang sempat beku dulu, saya tahu juga waktu dulu. Paling kalau kalau diisi freon ya setahun lagi bocor lagi pasti pelan-pelan bocor lagi. Kalau mau ya nggak usah dipakai ya sambungannya, biar sekalian bagus. Pulang kerja dia. Baik, teman-teman, setelah kurang lebih sekitar 15 menit pada pengamatan saya ini kondisinya normal saja, tidak ada kebocoran. Lalu saya tambahkan cairan metil, nampak gelembung udaranya berhenti, artinya tidak ada kebocoran pada sistem. Kemudian pastikan apakah ada kebuntuan pada sistem. Caranya kita cabut ya, kita matikan sumbernya. Cairan metil akan terhisap. Nah, seperti itu ya. Jadi pada saat saya cabut sumbernya, cairan metil akan terhisap, menandakan tidak ada kebuntuan pada sistem. Jadi setelah saya mati, kondisinya seperti ini, tidak ditemukan kebocoran pada sistem baik di pipa kondensor maupun di pipa evaporator. Namun yang jadi pertanyaan, ada bercak oli di bagian sambungan ataupun di area pipa kondensor ini. Selanjutnya saya akan potong saja sambungan pipa kondensor ini. Saya masih kurang yakin ini ya. Jadi di bagian sambungan ini saya rasa ada kebocoran halus, yang mana setelah saya analisa, kebocorannya ini hilang ya. Oke, ini sambungannya. Saya anggap ini ada kebocoran halus yang tidak terdeteksi di area ini. Jadi saya potong, saya sok saja. Kemudian saya akan lakukan pengelasan di bagian sambungan ini. Baik, setelah saya lakukan penyambungan,
di jalur pipa kondensor. Jadi tidak ada sambungan seperti ini lagi ya. Saya langsung lakukan proses pengelasan saja. Nah, seperti ini saya sok, kemudian saya sambung, saya las permanen. Oke. Jadi kesimpulannya saya rasa ada kebocoran halus di area tersebut. Selanjutnya saya nyalakan lagi unit freezer ini. Kemudian saya akan langsung melakukan proses pemvakuman. Oke, untuk melakukan proses pemvakuman seperti biasa ya, udara yang keluar pada jalur pipa kapiler pembuangan ini akan habis. Namun sebelumnya kita pastikan dulu ya, apakah benar-benar sudah tidak ada kebocoran pada jalur pipa kondensor. Terutama di bagian sambungan ini ya, pastikan harus benar-benar mantap ya proses pengelasannya. Cek juga di sambungan-sambungan lain. Apabila sudah merasa yakin tidak ada tanda-tanda kebocoran, langsung saja kita lakukan proses pemvakuman. Oke, jarum manifold sudah mulai bergerak turun. Jadi untuk proses pemvakuman ini di jalur pembuangan udara pada pipa kapiler ini akan berhembus udara, dan pastikan udaranya benar-benar habis. Diperlukan waktu kurang lebih 30 menit. Baik, setelah dilakukan proses pemvakuman, pastikan jarum manifold sudah di skala minus 30 PSI. Lalu udara yang keluar pada jalur pembuangan ini pastikan sudah tidak ada lagi. Selanjutnya tinggal kita tutup. Lebih mantap lagi dilakukan penyegelan dengan cara dilakukan pengelasan saja. Oke, jadi dari kesimpulan setelah kita analisa, kebocorannya tidak terdeteksi. Namun saya yakin terjadi kebocoran di sambungan pipa kondensor. Maka dari itu saya lakukan pemotongan saja pada sambungan tersebut, lalu saya lakukan pengelasan permanen. Untuk membuktikannya nanti setelah kita lakukan pengetesan, paling tidak sekitar 2 minggu apakah kandungan gas freon itu akan berkurang atau tidak ya. Oke. Setelah saya lakukan proses penyegelan, lalu saya siapkan refrigeran R290 sesuai dengan spesifikasi mesin kompresor yang ada. Selanjutnya saya pasang selang manifold pada keran freon. Kita eratkan ya, jangan sampai ada yang kendor. Lalu buka keran freon. Namun sebelum dilakukan proses pengisian freon, kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Oke, setelah itu kita baru boleh melakukan proses pengisian freon pada sistem. Oke, kita lakukan proses pengisian kurang lebih di skala 20 PSI. Untuk tekanan freon R290 ini, itu tekanannya sekitar 20 hingga 22 PSI.
Lalu saya ukur dulu arusnya saat running ini berapa. Untuk arusnya di 0,6 ya. Namun ini tang ampernya baterainya agak soak, nanti saya ganti saja yang baru. Kita lanjut untuk proses pengisian freon pada sistem hingga di skala 20 hingga 22 PSI. Baik, setelah dilakukan proses pengisian freon pada sistem, tekanan saat ini di skala 22 PSI. Saya rasa sudah cukup ini untuk tekanan freon R290. Kita cek untuk arusnya saat ini menunjukkan di 0,9 ampere. Kemudian saya raba di filter dryer sudah terasa hangat, mantap. Selanjutnya tinggal dilepas saja ini untuk selang manifold pada pentil pengisian. Jangan lupa ditutup. Nah, oke. Jadi untuk proses pengisian freon sudah selesai. Arusnya tadi di 0,9, sedangkan tekanannya di 22 PSI. Oke, selanjutnya tinggal saya tutup kembali kap penutup ruang mesin ini. Dan setelah tertutup, kita bisa lihat ya hasil sementara bagaimana setelah dilakukan proses pengisian freon. Oke, untuk proses pembentukan saljunya sudah mulai terbentuk dari atas hingga ke bawah ya, namun belum full ini. Dan untuk proses pendinginan pada jenis refrigeran R290 ini tergolong cepat. Dalam waktu sesingkat ini sudah mulai merata proses pembekuannya. Dan kita akan lakukan pengecekan kembali kurang lebih sekitar 2 minggu kemudian. Baik teman-teman, setelah 2 minggu kemudian saya lakukan pengecekan kembali. Bagaimana hasilnya? Kita lihat ya. Oke, untuk proses pembentukan saljunya benar-benar sudah merata. Mantap ya. Sehingga freezer box ini benar-benar sempurna, sehingga bisa mengawetkan bahan-bahan seperti es kristal ini supaya tidak mencair. Oke. Jadi untuk perbaikan lemari freezer box ini sudah selesai dengan sempurna. Nah, ya. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.